lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kalian temukan di saham CK ini Wilmacaya Indonesia ya. Dan laporan keuangan kali ini yang kuartal pertama 2024 di sini ada disebutkan untuk presiden direkturnya ya. Presiden direkturnya yaitu Pak Eri Cuaca, kemudian nama kantor di Jaya Industri Selatan di Bekasi, Jawa Barat. Kalau kita lihat di sini, ini ada mengatakan presiden direktur yang membawahi bidang yang keuangan ya. Dan kita lihat di sini, ini ada disebutkan dia nilainya itu satuan penuh. Tapi dia dalam bentuk rupiah, kas dan setara kas agak sedikit meningkat dari 590 miliaran, sekarang menjadi 616 miliaran. Kalau piutang usaha kayak semua rata-rata meningkat sih. Dimana kalau kita lihat ini pihak ketiga meningkat, pihak berelasi meningkat. Yang meningkat paling banyak kayaknya yang di pihak berelasi. 232 miliaran, sekarang menjadi 339 miliaran. Saya ini tahu sendiri ini total aset lancarnya kalau kita lihat di sini ini ada sedikit mulai peningkatan dari 1,5 triliunan sekarang menjadi 1,8 triliunan. Total aset dari 1,8 triliunan menjadi 2,1 triliunan. Nah ini berarti ada peningkatan aset nih, ini cukup bagus. Tapi nanti kita lihat apakah hutangnya atau apanya, ini kita lihat dulu ya. Utang usaha. Wah, ini utang usaha meningkat cukup besar dari 143 miliaran sekarang menjadi 300 miliaran. Itu yang pihak berelasi. Dan pihak ketiga meningkat juga dari 10 miliaran menjadi 28 miliaran. Total hutang jangka pendeknya dan jangka panjangnya rata-rata meningkat. Dan jangka pendek menurun sedikit untuk total hutangnya dari 251 miliaran sekarang menjadi 442 miliaran. Dimana kalau kita lihat terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 190 miliaran gitu ya. Total ekuitasnya kita lihat di sini ada mengalami peningkatan juga, meningkat kurang lebih 50 miliaran. Berarti kalau kita lihat dari sini, ini berarti hutangnya itu meningkat lebih banyak daripada ekuitasnya. Nah, jadi jangan terkecoh dari peningkatan aset. Kita lihat dulu. Ini ada penjualan neto. Kalau penjualan neto dia meningkat dari 1,67 triliunan sekarang menjadi 1,69 triliunan. Tetapi kalau kita lihat dari sini, beban pokok penjualannya malah meningkat sangat banyak. Padahal penjualannya itu meningkat sedikit, tapi beban pokok penjualan meningkat banyak. Laba brutonya itu menjadi hanya sedikit dari 143 miliaran sekarang menjadi 105 miliaran, sehingga labanya itu pun berkurang cukup banyak dari 90 miliaran sekarang menjadi 58 miliaran. Tapi kalau ini kita bisa lihat juga ya, ini ada laba dari seri siklus dan lain-lain, dan ada beban penjualan. Pokoknya kalau kita lihat dari sini labanya sedikit menurun. Nah ini ada disebutkan juga tadi laba periode berjalan. Ini labanya agak sedikit menurun kalau kita lihat dari yang penerimaan kas ya. Penerimaan kas dari 1,51 triliunan menjadi 1,58 triliunan. Ini oke. Lalu ada pembayaran kas kepada pemasok, ini agak sedikit berkurang. Dimana dari 1,5 triliunan sekarang hanya tersisa 1,4 triliunan. Pembayaran kepada karyawan, nah ini menunjukkan drastis nih. Dari 42 miliar sekarang menjadi hanya tersisa 13 miliaran ya. Ini ada dari aktivitas investasi, bisa dilihat di sini. Kalau saham CK ini ada disebutkan ada Dewan Komisarisnya. Presiden Komisaris masih Darwin Indigo, kemudian Presiden Direktur yang tadi Eri Cuaca. Untuk yang direkturnya kalau kita lihat sebenarnya rata-rata gak ada yang berubah ya. Namun untuk Komisaris Independen dan Ketua Komite Auditnya ini kayak Mayor Jenderal ini ya. Nah ini agak cukup berbeda. Memang ada beberapa perusahaan yang dia untuk beberapa posisi penting top management ada dari TNI gitu-gitu lah ya, ada dari tentara dan lain-lain. Nah itu seharusnya tahu sendiri tujuannya untuk apa. Ini kas, kalau kita lihat dari sini, ini kas yang rupiah 114 juta sekarang menjadi 172 juta, tapi ini cash on hand. Kemudian kalau di sini kita lihat penurunan paling drastis di Bank Mandiri dari 192 miliaran sekarang hanya tersisa 11 miliaran. Malahan meningkat di Bank UOB. Nah ini entah karena switching atau apa, ini ada meningkat ya. Ini taruh agak banyak nih di Bank UOB Indonesia.
total kasnya dari 590 miliaran sekarang menjadi 616 miliaran. Ini ada disebutkan juga piutang usaha. Piutang usaha ini kayaknya agak cukup lancar ya. Dimana kalau kita lihat lebih dari 3 bulan ini kayak gak ada loh. Ini kosong katanya. Kemudian yang lebih 31 sampai 90 hanya sekitar 850 jutaan. Nah, itu dia meningkat dari yang tahun lalu. Ini kan ada domestik dan lain-lainnya. Persediaan sendiri ini meningkat dari 287 miliaran sekarang menjadi 329 miliaran. Berarti ini masih cukup oke ya, karena persediaannya meningkat dan barang jadi kita lihat meningkat. Ini perusahaannya kan kalau biasa bergerak di bidang yang menghasilkan margarin ya, memang di bawah Wilmar. Kemudian ini kan bisa olah menjadi margarin, shortening dan lain-lain gitu lah ya. Ini ada aset data bisa dilihat di sini. Kalau kita lihat dari sini, ini beban pokok penjualnya ini sedikit menurun ya, tapi yang di sini ya. Ini ada aset tetap dan lain-lain. Piutang usaha pihak berelasi. Nah, ini piutang usaha pihak berelasi berarti yang masih belum dibayar sama pihak berelasi. Nah ini utang lain-lainnya. Dan memang setahu kami ya, perusahaan kalau dia berada di bawah sebuah grup besar, itu rata-rata pihak berelasi itu sangat tinggi, baik dari piutang ataupun utang. Tapi ada juga yang enggak. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini utang usahanya ini cukup banyak, tapi udah sedikit menurun. Di mana yang lebih dari 120 hari, berarti berapa bulan itu? 6 bulan ya. Kalau lebih 6 bulan, kalau lebih 4 bulan nih. Kalau lebih 4 bulan, sekitar 49 jutaan. Lalu yang lebih dari 4 bulan, mencapai 84 jutaan. Nah, ini yang pihak ketiga. Pihak ketiga, ya. Kurang lebih hampir sama, ini 428 jutaan. Berarti ini memang untuk yang utang ini agak lama sedikit dan ya. Tapi kalau kita lihat ini utangnya ini cukup oke, tapi hutangnya agak macet atau gimana? Bisa lihat di sini ya, kayak agak macet nih. Lalu ini ada beberapa akura dan lain-lain. Dan entah kenapa menurut kami untuk yang bisnis industri pengolahan kelapa sawit hingga turunannya itu kayaknya apa ya, dia bisnisnya itu pada modal, dia modalnya perlu banyak ya. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, ini ada penjualan domestik, nah ada penjualan ekspor. Nah ini nih, saya lihat di sini, ini bahan pokok penjualannya, dia meningkat paling baik di mana? Biaya tenaga langsung ya, biaya tenaga kerja langsung ada peningkatan cukup banyak juga. Ini ada beban pokok penjualan. Lalu beban penjualannya ini agak sedikit menurun ya, kalau kita lihat di mana pajak ekspor agak sedikit berkurang. Nah, perbaikan dan pemeliharaan. Survei produk, wah ini ada survei produk juga. Dari 476 jutaan sekarang jadi 483 jutaan. Kalau gaji dia menurun, ini kok bisa ya, kayak gajinya rata-rata menurun sih. Tapi itu yang penjualan. Untuk beban umum dan administrasi dia meningkat dari 7,4 miliaran sekarang menjadi 7,7 miliaran. Ada pengembangan lingkungan juga. Yang paling besar yang di pengembangan lingkungan ini biayanya. Ya kayaknya meningkat beberapa kali lipat, 8 atau 9 kali lipat itu. 70 menjadi 6 berapa itu ya. Nah, pendapatan operasi lain-lain, penjualan barang bekas. Wah, ini agak sedikit menurun. Kena penalti dan uang pajak ngakak 174 jutaan. Kakak itu saya dari kami, sekian dan terima kasih. Saya investasi.